Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 9 November 2021 sampai dengan besok tanggal 10 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Jangan lupa cek juga yang bagian kedua ya. 8 saham yang lainnya. Jadi untuk hari ini dan besok ya. Saya mulai langsung dengan Arto. Jadi Arto hari ini dia masih higher high ya, masih naik ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kemarin juga sudah saya bahas ya. Kenapa dibahas lagi Pak Sunar hari ini? Karena ya hari ini masih ada potensial untuk lanjut ya beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan masih lancar. Targetnya adalah 16875. Jadi targetnya yang saya berikan ini bukan berarti kena 16875 kemudian jual, enggak ya. Jadi kalau dia berarti breakout lagi ke atas 16875, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 16875, target berikutnya di 19050 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini untuk average up. Jadi kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Sambil jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Jadi kalau posisi sekarang yang stop punya ya pasang aja trailing stopnya di 16.000 dan 15.500 ya. Itu stop lossnya kalau misalnya belinya di atas ya. Seperti itu. Jadi untuk yang buy on weakness sebelumnya saya kasih di area 13.500 karena dia sudah ini sudah higher high dan dia ada potensi untuk breakout. Jadi yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar 14.500 ya. Jadi saya naikkan ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi nyentuh di 14.500 atau turun di banyak 14.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 14.500 barusan kita beli ya. Kalau dia misalnya belum naik ya kita jangan beli dulu. Naik ke atas 15.000 tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang atau yang tipe buy high sell higher boleh aja pasang stop lossnya di 16.000 dan 15.500. Naik lagi ke atas 16.875 tambah lagi breakout ke atas ya. Jadi naik ke atas 17.375 tambah lagi dan seterusnya. Jadi perhatikan aja angka-angka yang di garis-garis merah ini ya. Kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Target price-nya di 19.050. Terdekatnya ya, semoga lancar. Dia akan testing swing high yang tanggal 30 Juli 2021. Oke, berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA ini memang naiknya dia pelan ya. Saya sudah sebutkan juga, sudah saya bahas kemarin juga ya. Jadi masih bagus, hari ini higher high juga, higher low juga ya. Jadi kalau mau tambah lagi kan saya sudah sebutkan naik atas 7.600 tambah lagi silakan. Nanti berikutnya setiap lipatan 100 saja ya kalau mau tambah lagi ya. Naik ke atas 7.700 tambah lagi, naik ke atas 7.800 tambah lagi dan seterusnya. Itu berlaku juga bagi yang belum punya ya. Kalau belum punya ya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 7.700 buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 7.800 tambah lagi dan seterusnya. Jangan lupa di sini area buy on weakness ya. Dan juga stop loss-nya. Kalau sudah punya stop loss-nya di 7350 dan 7175. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness. Ya kalau dia koreksi di bawah 7350, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Ke atas 7350 barusan kita buy. Kalau dia masih di bawahnya 7350, ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya 6775 ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan sampai 6775, mudah-mudahan masih berhasil bertahan di atas 7350 ya. Target price-nya bisa sampai breakout ke atas 8250 ke atas bisa ya, atau bahkan sampai 10.000 ya bisa aja ya, seperti itu ya. Jadi saran saya jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif. Dalam arti buy sekarang sebanyak-banyaknya atau pakai margin, jangan ya. Ya belinya bertahap aja seperti yang sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 7.700 kalau yang belum punya, kalau yang mau buy high sell higher, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 7.800 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Sambil jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Oke, berikutnya untuk care. Jadi care sudah saya bahas juga ya. Ini naik ke atas 500 boleh tambah lagi, naik ke atas 520 tambah lagi ya. Saya sudah sebutkan di analisa samarian ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, profitnya lumayan ya. Ini area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 440, tapi karena dia sudah berhasil breakout, kalau yang belum punya, kalau yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di area 464. Artinya kalau dia misalnya koreksi turun di bawahnya 464, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 464. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 464 ya kita jangan buy dulu. Ya seperti itu ya. Belinya bertahap naik ke atas 480 tambah lagi, naik ke atas 500 tambah lagi dan seterusnya. Targetnya berikutnya di 540. Kalau dia breakout ke atas 540 mau tambah lagi silakan ya.
setiap lipatan 20 bisa sampai 600 ya, targetnya untuk emiten care ya. Di sini kalau kita lihat volumenya naik ya, jadi masih ada potensial untuk naik lagi. Jadi kalau yang mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 500, maksimum di 480 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 520, tambah lagi naik ke atas 540 breakout ya, boleh tambah lagi. Setiap lipatan 20 rupiah ya, ini saya gambarkan 560, kemudian berikutnya 580 sampai target price-nya 600. Menurut saya sih masih memungkinkan ya, jadi seperti itu ya. Itu kurang lebih cukup untuk care. Oke, berikutnya untuk MDKA. MDKA Pak Sunar ini gimana kok ekornya panjang ke atas? Memang MDKA ini suka sekali membentuk ekor panjang ke atas ya, kalau kita perhatikan di sini ya. Tapi jangan khawatir, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik ke atas 3.200 kan saya sudah sebutkan boleh buy up atau tambah lagi ya. Ternyata gagal Pak Sunar ya, harusnya pasang trailing stop seperti itu ya. Kalau kondisi sekarang sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Selama dia ditutup di atasnya 3.100 dan bertahan di atas 3.100 ya, dia sebenarnya masih cukup bagus. MDKA ini juga saya gambarkan area buy weakness-nya juga sekitar 3.100 ya. Jadi kalau dia turun kemudian rebound lagi ke atas 3.100 buy ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah profit ya. Naik ke atas 3.200 tambah lagi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang mau buy tapi tunggu di atas ya, tunggu aja kalau dia breakout ke atas 3.300 buy, itu bagi yang buy high sell higher ya, atau yang kalau sudah punya kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 3.300 tambah lagi, naik ke atas 3.400 tambah lagi ya. Maaf, sebenarnya untuk MDK ini peluangnya reboundnya masih cukup bagus ya. Jadi di sini dia istilahnya setelah dia naik tinggi dia koreksi, ini konsolidasi ya, atau sideways testing di area supportnya kurang lebih sekitar 3.100 ya. Jadi selama di atas 3.100 dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 3.450 ya. Target berikutnya di sekitar kurang lebih 3.600-an. Itu untuk MDKA ya. Jadi masih cukup bagus, kurang lebih cukup ya. Berikutnya NATO. NATO juga sudah saya bahas ya dari kemarin atau beberapa hari yang lalu ya. Nah, jadi di analisis harian memang NATO ini ciri khasnya dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Sudah saya sebutkan ekor panjang ke atas, tapi kita jangan terlalu takut. Intinya fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Misalnya mau buy on weakness tunggu di 660 ya. Artinya kalau dia koreksi mendekati 660 atau turun di bawah 660, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 660 ya. Kalau dia masih di bawah 660, ada kemungkinan dia akan turun lagi, balik lagi ke sideways areanya yang sebelumnya ya. Testing area 580 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 715 dan 695 ya, itu untuk NATO. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, kalau dia naik lagi ke atas 750 boleh buy. Terus kemudian di sini kan ada high-nya di 780, naik ke atas 780 tambah lagi, naik lagi ke atas 800 tambah lagi boleh ya. Jadi target berikutnya kalau sudah naik ke atas 800 ya setiap lipatan 50 aja ya, berarti berikutnya sekitar 850 ya, itu target price nya untuk Natung. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Di sini kalau kita lihat Pegas ya, dia di area konsolidasinya atau sideways-nya di sini ya, antara 1400 sampai dengan 1570 ya, itu untuk untuk Pegas. Jadi selama dia masih berada di sideways range-nya masih cukup bagus ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1570 boleh buy, tambah lagi ya, silakan ya. Jadi jangan takut-takut resisten. Kalau dia breakout ke atas 1570, target berikutnya masih bisa tercapai ya, 1710 dan 1820 ya. Jadi jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 1475 dan 1430. Kalau mau buy on weakness tunggu lagi di area 1405 ya. Jadi kalau dia koreksi turun banyak 1405, kalau dia berhasil naik ke atas 1405 ya, kita boleh buy atau naik ke atas 1430 ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya konsolidasi di jalur uptrendnya. Kurang lebih cukup ya untuk Pegas ya. Oke, berikutnya untuk Boga. Boga juga sudah pernah saya bahas ya. Ini area supportnya di 1435 ya. Jadi selama di atas 1435 sebenarnya untuk Boga masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1475 dan 1455 ya. Jadi garisnya sudah saya berikan jauh-jauh hari sebelumnya yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi masih tetap sama. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1535 tambah lagi ya. Kalau dia breakout ke atas 1545 ya kan, target berikutnya adalah 1565, 1605 dan 1670.
Ya kurang lebih seperti itu ya. Sejauh ini dia uptrendnya masih cukup bagus ya untuk Boga ya. Jadi sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas 1545 ya. Jadi kalau mau buy sekarang ya silakan. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Intinya di sini selama dia berhasil naik lagi ke atas 1475 sebenarnya masih cukup aman ya. Ya kadang-kadang memang di saham seperti itu ya. Nah, turun testing supportnya kalau dia sudah berhasil rebound ya, ya kita buyback ya. Kita jangan terlalu takut-takut ya. Kalau kita takut, wah ini nanti bakalan turun lagi Pak Sunar. Memang kita nggak akan pernah tahu ya pastinya 100% mau bakalan turun atau bakalan naik ya. Tapi kalau dari indikatornya ini sejauh ini sih sideways-nya masih cukup bagus di jalur uptrend-nya. Jadi kalau mau buying istilahnya nyicil ya silakan ya. Masih ada potensial untuk breakout ke atas ya untuk Boga. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR kan dia sudah naik tinggi kemudian koreksi. Ini kan dia testing ya, testing lagi Fibonacci retracement 38,2%, sekitar area 9.700-an ya. Jadi high-nya hari ini kan di 9.700 ya. Untuk SMGR ada dua pilihan. Bagi yang belum punya pasang aja bahwa buy on weakness di area 9.100. Artinya kalau dia turun rebound atau mantul ke atas 9.100 barusan kita buy, naik ke atas 9.400 kita tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kalau kondisi sekarang mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, pasang stop lossnya memang agak jauh ya 9.400 dan stop lossnya di 9.100. Kalau dia naik lagi ke atas 9.800 boleh tambah lagi. Di sini high-nya kan di 10.100. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.100 tambah lagi, naik ke atas 10.275 ya, dia boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi intinya di sini memang kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing high-nya dan swing low-nya, dia masih testing lagi area 38,2% ya. Jadi sebelumnya sudah berhasil naik ke atas 38,2%, ternyata koreksi lagi, kemudian ini dalam 1-2 hari ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 9.700-an ya, 9.710 ya di sini ya angkanya ya. Dia masih cukup bagus potensial untuk lanjut lagi naik ke atas ya, karena ini masih jalur uptrend ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMGR. Seperti biasanya ini sudah cukup ya, 8 saham. Di bagian pertama nanti bersambung ke bagian kedua ya. Jangan lupa nonton video berikutnya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang paling penting ya, saya doakan selalu agar semuanya selalu sehat semua, kemudian damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.